Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Delia Puspitasari. Di video sebelumnya saya sudah membahas materi tentang Cisco ya. Nah, di sini saya akan memulai materi baru lagi, yaitu tentang administrasi sebuah jaringan yang memakai mikrotik. Nah, mikrotik itu sendiri merupakan salah satu networking jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan baik di sekolah, perusahaan, atau di sebuah lembaga, bahkan di suatu pemerintahan. Nah, untuk kita yang ingin mempelajari tentang networking, salah satu skill yang wajib dikuasai itu adalah mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik ini sendiri menyediakan fitur dan fungsionalitas untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, dan konfigurasi serta memanage perangkat jaringan. Mikrotik ini memanage sebuah jaringan agar lebih efisien dan efektif. Nah, langkah awal untuk mikrotik ini bisa kita dengan cara mempelajari basicnya ya, yaitu mengenai basic MTCNA. Nah, yang merupakan program pembelajaran dan gelar sertifikasi awal untuk mikrotik. Nah, untuk para networking engineer pada tingkatan AM3 level, sertifikasi ini membantu para networking engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan meningkatkan serta memberi nilai tambah pada networking engineer ya. Di mikrotik ini, di Basic MTCNA ini kita akan mempelajari tentang networking fundamental, basic mikrotik, lalu konfigurasi administrasi jaringan menggunakan router OS yang dilengkapi dengan konsep dan konfigurasi. Nantinya jika kita menggunakan lab praktek konfigurasi ya, nah maka yang digunakan adalah aplikasi PinetLab. Nah, karena menggunakan PinetLab, jadi pastikan ya kalian untuk bisa menambahkan perangkat-perangkat di PinetLab. Varian vendor, baik itu perangkat Cisco, praktek Linux server, dan lain-lain ya. Nah, di sini, di pembelajaran kali ini, di MTCNA ini, kita akan mempelajari beberapa materi ya, dari pendahuluan, about router OS, networking models, IP address, lalu firewall, routing, bridge, hotspot, dan lain-lain. Yang dimana di setiap bab itu ada subbabnya ya, dan poin-poin pentingnya. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk pendahuluan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa sih itu mikrotik, lalu tujuan pembelajaran mikrotik itu untuk apa sih, lalu timeline mikrotik, lalu sertifikat yang dibuat oleh mikrotik, dan menyinggung terkait tentang ujian MTCNA ya. Nah, apa sih mikrotik? Nah, untuk kita, bagi yang masih pemula dalam networking itu, perlu mengasah diri kita untuk agar menjadi lebih bisa menguasai tentang networking ya. Yang semoganya di masa depan kita dapat insight lebih luas tentang jaringan. Kita balik lagi ke topik. Apa sih mikrotik itu? Nah, mikrotik itu adalah
sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan ya, seperti wireless, access point, switch, ataupun router. Mikrotik ini dibagi menjadi dua, ada software dan hardware. Nah, untuk software, untuk mikrotik yang berbentuk software, ini biasanya berkaitan dengan OS ya, dan biasanya menggunakan router OS. Dan untuk yang hardware, ini itu berkaitan dengan perangkat keras, yang nantinya akan berkaitan juga dengan router board. Lalu awal mula terciptanya mikrotik ini di mana sih? Gitu ya. Nah, lokasi awal mulanya itu adalah di Riga, Latvia, tepatnya di Eropa Utara. Nah, moto mikrotik itu sendiri yaitu routing the world, yang artinya ingin menghubungkan dunia atau mengkoreksi dunia dengan adanya sebuah jaringan. Nah, lalu ada juga website resminya mikrotik.com ya. Nah, untuk kalian yang masih bertanya-tanya apa sih itu mikrotik dan lain-lainnya, kalian bisa langsung ke website resminya mikrotik ya. Nah, di sini untuk kalian yang ingin mempelajari mikrotik lebih lanjut, kalian bisa nonton videonya di website resminya ya, yaitu mikrotik.com. Balik lagi ke materi. Nah, founder dari mikrotik itu siapa sih? Foundernya itu adalah John Trulli dan Ernest Rektens. Nah, mikrotik itu sudah lama ya, dari tahun 1995. Dan sekarang mikrotik itu sudah berguna buat kita untuk masalah jaringan. Lalu di sini juga ada perkumpulan untuk mikrotik itu sendiri ya, yaitu mikrotik user meeting. Nah, di sini itu perkumpulan-perkumpulan dari berbagai ahli mikrotik di seluruh dunia, di seluruh negara. Kita coba buka. Nah, kita lihat yang terakhir itu di mana sih gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk meeting terakhir dari beberapa negara yang membahas tentang mikrotik itu terakhir di tahun 2021 di bulan November dan di negara Indonesia, yaitu negara kita ya. Nah, lalu di sini juga kita bisa lihat tahun-tahun sebelumnya ada di mana saja, seperti 2020 ada di Meksiko, lalu ada di Paraguay, lalu di 2019 ada di Bolivia, dan seterusnya. Gitu ya. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, di sini juga mikrotik sendiri itu punya ensiklopedia. Jadi di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan materi tentang mikrotik, entah itu tentang konfigurasi, instalasi, ataupun mengenai fitur-fitur mikrotik itu sendiri. Nah, di sini itu kita bisa mencari tentang bagaimana sih cara konfigurasi, lalu ada tentang bagaimana sih, apa sih itu router board, lalu tentang mikrotik router OS, dan lain-lainnya ya. Yang terakhir itu ada forum. Nah, forum mikrotik ini
biasanya dijadikan tempat diskusi, entah itu untuk konsultasi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab secara berkala ya. Contohnya, kita buka ya. Nah, di sini ya, terlihat untuk tampilan awalnya forum Mikrotik itu seperti ini. Dan untuk bahasanya di sini menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa Inggris untuk menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan mikrotik. Nah, kita next ya ke tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran mikrotik ini gitu ya? Sebelumnya, kan mikrotik itu ada dua jenis ya. Ada yang software dan ada hardware. Kalau software itu di router OS, kalau misalnya hardware itu di router board. Nah, sebenarnya untuk router software ini berdampingan dengan yang namanya mikrotik di bagian hardware ya. Balik lagi ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran mikrotik ini adalah yaitu untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS sendiri ya. Entah itu, nah di sini itu kita mempelajari cara menginstalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS ya. Nah, untuk harapan ke depannya, kita itu bisa mengambil program sertifikasi ya. Dan jika kita sudah bisa mengambil program sertifikasi, kita akan bisa masuk ke kualifikasi mikrotik itu sendiri. Tadi kita udah mempelajari tentang apa sih tujuan pembelajaran mikrotik itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari timeline mikrotik. Nah, timeline mikrotik itu dimulai dari 1996 yang ditemui oleh foundernya itu sendiri ya. Lalu berlanjut ke 1997 yaitu router OS software x86 yang dipasang di PC karena di tahun itu belum ada yang namanya router board. Lalu lanjut lagi ke 2002 yaitu router board pertama gitu ya. Lalu 2006 yaitu sebuah perkumpulan yaitu meeting gitu ya, yang tadi perkumpulan buat meeting dimulai pada tahun ini di Paraguay Czech Republic. Lalu untuk meeting yang terbesar di Indonesia itu ada di tahun 2015. Dihadiri oleh sekitar 2.500 lebih orang gitu ya. Kita lanjut ke sertifikasi yang diadakan oleh mikrotik ya. Nah, mikrotik itu sendiri membuat suatu pembelajaran yang dilengkapi oleh sertifikasi. Mikrotik ini adalah sebuah pembelajaran yang terstruktur ya, sesuai sertifikat dan jenjangnya. Awal mula, jika kita mempelajari mikrotik, yaitu awalnya akan mempelajari tentang MTCNA. Nah, di MTCNA ini, kita akan mempelajari fitur-fitur mikrotik secara umumnya saja. Dari pendahuluan, lalu routing, pengenalan firewall, DHCP, OS, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, jika kita sudah mempelajari MTCNA, lalu kita sudah membuat sertifikasi ini ya, selama 3 tahun. Nah, kita sudah mempelajari MTCNA lalu membuat sertifikasi. Nah, sertifikasi itu hanya berlaku selama 3 tahun ya. Setelah 3 tahun, sertifikasi itu akan
expired tetapi bisa diperpanjang dengan cara ujian ulang. Nah, lalu setelah kita mendapatkan sertifikasi tersebut, kita bisa lebih fokus ke pembelajaran mikrotik yang lainnya. Contohnya, mempelajari tentang MTCRA. Nah, MTCRA ini adalah Certified Routing Engineer. Nah, jika kita sudah fokus ke MTCRA, kita bisa lebih fokus lagi ke MTCENA, yaitu Mikrotik Certified Networking Engineer ya. Nah, untuk MTCRA sendiri, yaitu kan routing ya. Nah, kita bisa mempelajari tentang static ataupun dynamic routing, lalu SPF, VPN, point-to-point addressing, VLAN, dan sebagainya. Lalu, untuk yang tadi ya, MTCENA itu kan Network Engineering. Nah, kita di dalamnya akan mempelajari tentang VTV, DLS, lalu tentang perangkat mikrotik, lalu papan ISP, dan juga bagaimana memilih jalurnya gitu ya. Lalu ada juga yang namanya MTCT CE gitu ya, yang ini pokoknya. Nah, MTCT CE ini adalah sebuah mikrotik Certified Traffic Control Engineering yang lebih fokus itu ke traffic, memanage traffic, entah itu di kantor gitu ya. Misalnya itu tentang firewall ataupun tentang Q3 bandwidth dari suatu protokol ke protokol yang lainnya. Lalu ada juga yang namanya, nah untuk MTCSWE ini kita akan lebih fokus ke yang namanya switching. Kita akan fokus tentang switching, bagaimana itu switching dan materi tentang switching. Lalu ada tentang MTCSE. MTCSE ini yaitu tentang security engineering. Jadi bagaimana sih cara mensekuritikan jaringan ataupun yang lainnya ya. Nah, untuk MTCIP versi 6 engineering ini kita akan menjalani dua protokol, yaitu IP4 dan IP6 yang berjalan gitu ya. Lalu ada juga MTCUME atau biasanya itu singkatan dari Mikrotik Certified User Management Engineering ya. Nah, MTCUME ini itu fokus ke manajemen user, entah itu PPTP, hotspot user, PP user, PPW user yang banyak itu gitu ya. Jadi pokoknya MTCUME itu untuk lebih ke manajemen user gitu ya. Nah, lalu ada juga MTCEWE. Nah, MTCEWE ini yaitu singkatan dari Mikrotik Certified Enterprise Wireless Engineer. Nah, di sini itu mempelajari tentang wireless ya. Lalu ada juga MTCWE. Nah, MTCWE ini yaitu mempelajari tentang wireless outdoor gitu ya. Kayak point to point, jaraknya bagaimana, bandwidthnya berapa gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi untuk wireless itu ada dua, yang biasa yaitu MTCEWE, lalu untuk yang outdoor yaitu MTCWE ya.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan menyinggung sedikit tentang terkait ujian MTCNE ya. Nah, untuk ujian MTCNE ini itu bisa memakai sistem offline dan sistem online. Kalau sistem offline itu kita bisa datang ke program learning centernya, yaitu di IDN ID. Nah, kita itu di dalamnya akan belajar bersama partner, lalu kelasnya itu akan mendapatkan program sertifikat dengan mengikuti ujian MTCNE secara online, tetapi tempatnya itu di learning center tersebut ya. Lalu ada juga yang online, yaitu di rumah tetapi harus tetap didampingi, yaitu dengan akademi dengan pihak Mikrotik Academy ya. Nah, untuk training dan ujian MTCNE itu perlu terregistrasi itu di official web Mikrotik. Lalu online tesnya itu terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Nah, lalu sistem penjadwalan. Lalu sistem penjawaban pilihan di ujian MTCNE ini adalah pilihan ganda, entah itu single, multiple, trash, or false. Nah, tidak ada lab dan esai ya. Jadi semuanya pilihan ganda. Lalu soal setiap tesnya itu random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk passing grade-nya itu jika kita ingin lulus gitu ya, harus minimal 60%. Untuk nilai 50 sampai 59% itu kan gagal ya. Nah, itu bisa tes ulang, yaitu second chance. Nah, trainer, jadi kita tuh misalnya udah MTCNA. Nah, kita itu ingin membuka ujian MTCNA milik sendiri gitu ya. Nah, si trainer itu harus memiliki minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer level. Nah, jadi misalnya MTCNA-nya 75%. Lalu si trainer itu memiliki fokus ke MTCRA misalnya ya. Nah, di MTCRA-nya itu harus 75% juga gitu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila saya ada pengurangan dalam menjelaskan materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.